Sel adalah unit dasar kehidupan. Teori sel menjelaskan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel dan sel baru berasal dari sel sebelumnya. Struktur utamanya terdiri dari membran sel sebagai pengatur keluar masuk zat, sitoplasma sebagai tempat reaksi kimia, dan nukleus sebagai pengendali aktivitas sel. Ribosom berfungsi membuat protein, retikulum endoplasma mengangkut dan memprosesnya, sedangkan badan Golgi memodifikasi dan mendistribusikan protein. Mitokondria menghasilkan energi, lisosom dan peroksisom membantu mencegah serta memodifikasi zat. Pada sel hewan ada sentriol untuk pembelahan, pada sel tumbuhan terdapat dinding sel sebagai pelindung, kloroplas untuk fotosintesis dan vakuola besar untuk menyimpan air dan menjaga tekanan sel. Secara keseluruhan, sel adalah unit struktural dan fungsional yang menjalankan semua proses kehidupan. Poster ini menunjukkan berbagai organel sel dan zat gizi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya. Nukleus memerlukan folat, B12, protein, dan zinc untuk menjaga DNA. Ribosom butuh asam amino dan magnesium untuk membuat protein. Mitokondria memakai karbohidrat, lemak sehat, vitamin B1, B2, B3, B5, dan zat besi untuk menghasilkan energi ATP. Membran sel membutuhkan omega 3, omega 6, kolesterol, protein, dan vitamin E agar kuat dan fleksibel. Lisosom memerlukan protein untuk enzim pengurai serta vitamin A dan C. Badan Golgi membutuhkan asam amino, lemak, dan zinc untuk memodifikasi dan mengirim protein. Retikulum endoplasma memerlukan protein, fosfolipid, dan kolesterol untuk membentuk membran dan hormon. Sitoplasma membutuhkan air, mineral, dan glukosa sebagai sumber energi. Pada sel tumbuhan, vakuola butuh air dan mineral. Dinding sel membutuhkan selulosa dan kalsium, dan kloroplas memerlukan magnesium, air, dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Sentriol hanya ada pada sel hewan dan memerlukan magnesium serta kalsium untuk pembelahan. Secara keseluruhan, setiap organel memiliki kebutuhan nutrisi masing-masing dan kelengkapan zat gizi penting agar sel berfungsi dengan optimal. Mekanisme kerja zat gizi pada tingkat sel. Zat gizi yang kita makan akan dicerna menjadi bentuk paling sederhana. Karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak serta gliserol. Setelah diserap di usus, zat gizi ini masuk ke aliran darah dan menuju sel. Glukosa masuk ke sel melalui transport aktif dan GLUC. Asam amino lewat carrier protein dan asam lemak diantar oleh lipoprotein. Untuk bisa masuk sel menggunakan 3 metabolisme. Transport aktif yang membutuhkan energi, difusi yang tidak membutuhkan energi, dan endositosis untuk molekul besar. Di dalam sel, glukosa digunakan menghasilkan ATP, protein membentuk enzim dan struktur sel, sedangkan lemak menjadi cadangan energi dan komponen membran. Hasil akhirnya adalah ATP sebagai energi, CO2 dan HO2 sebagai sisa metabolisme serta terbentuknya protein baru. Vitamin dan mineral juga membantu proses ini di tingkat sel. Jadi, semua proses metabolisme tubuh sebenarnya terjadi dan dimulai dari kerja sel-sel. Poster ini menjelaskan dampak kecukupan dan defisiensi zat gizi terhadap berbagai organel sel. Setiap organel memiliki fungsi penting dan nutrisi yang cukup membantu sel bekerja optimal. Sedangkan, kekurangan gizi dapat menghambat fungsi sel, bahkan merusaknya. Yang pertama ada mitokondria. Mitokondria membutuhkan gizi cukup untuk menghasilkan energi. Jika kurang, tubuh cepat lelah dan banyak radikal bebas. Yang kedua ada ribosom. Ribosom memerlukan nutrisi untuk produksi protein. Kekurangan gizi membuat pertumbuhan terhambat dan imun melemah. Yang ketiga ada retikulum endoplasma, berperan dalam sintesis hormon dan detoksifikasi. Defisiensi membuat protein salah lipat dan hormon tidak stabil. Yang keempat ada badan Golgi, mengemas dan mendistribusikan protein. Kekurangan gizi menghambat pematangan enzim dan hormon. Yang kelima ada lisosom. Lisosom butuh nutrisi untuk daur ulang sel. Jika kurang, limbah menumpuk dan sel cepat rusak. Yang keenam ada membran sel, memerlukan gizi agar tetap kuat. Defisiensi membuat membran rapuh dan mudah terjadi peradangan. Dan yang ketujuh ada nukleus. Nukleus bergantung pada kecukupan gizi untuk menjaga DNA stabil. Kekurangan gizi meningkatkan risiko mutasi dan gangguan pembelahan sel. Poster ini menunjukkan ilustrasi diagram sel tumbuhan dan sel manusia dengan tampilan yang sederhana agar mudah dipahami. Pada sel tumbuhan, kita bisa melihat bagian-bagian penting seperti vakuola yang berfungsi menyimpan cairan, membran sel sebagai pelindung, kloroplas untuk fotosintesis, sitoplasma sebagai tempat reaksi sel, dinding sel yang memberi bentuk, mitokondria penghasil sel, badan Golgi, ribosom, retikulum, endoplasma, dan nukleus sebagai pusat pengendali sel. Sementara itu, diagram sel manusia juga ditampilkan dengan visual yang jelas. Kita dapat mengenali membran plasma, sitoplasma, mitokondria, ribosom, lisosom, retikulum endoplasma, mikrotubulus, dan tentu saja nukleus sebagai inti sel. Melalui ilustrasi ini, kita bisa melihat bahwa sel tumbuhan dan sel manusia memiliki banyak struktur yang sama. Tetapi sel tumbuhan memiliki ciri khusus seperti dinding sel dan kloroplas. Diagram ini dibuat untuk membantu memahami bagian-bagian sel dengan cara yang lebih sederhana dan menarik.